Berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual atau aktual yang mengenai peristiwa faktual dengan aktual yang kepada masyarakat yang benar-benar terjadi. Nah, di sini ada pengertian tentang faktual dengan ini aktual. Nah, faktual itu artinya sesuai fakta, sedangkan aktual itu berita yang hangat yang kita dengar, yang sebenarnya baru saja terjadi. Nah, kalau faktual itu peristiwa yang betul-betul terjadi. Contohnya kita mendengar berita ini kebakaran baru saja terjadi. Contohnya tadi malam ada kebakaran. Nah, di situ adik-adik pasti akan menceritakan kepada teman-teman di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pasti adik-adik akan menceritakan ini kejadian yang tadi malam benar-benar terjadi. Nah, itu contoh dari ini faktual. Nah, sedangkan kalau aktual itu pasti berita yang hangat didengar. Contohnya ini berita yang hangat didengar itu entah itu terjadi atau tidak, yang betul itu kayak masih hangat-hangat dari itu betul atau tidak, atau memang itu cerita yang mereka omong itu ini tipu atau bagaimana. Contohnya kayak opini begitu, cerita hangat. Nah, di dalam teks berita itu ada ini unsur-unsur 5W tambah 1H. Unsur-unsur 5W tambah 1H itu, unsur 5W tambah 1H itu terdapat angka, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, ini di lingkungan masyarakat. Kapan? Unsur kalimat kapan di mana, unsur kalimat di mana itu menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang sudah diberitakan. Nah, kapan itu fungsi kalimat yang menjelaskan itu menjelaskan sebab atau alasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Kalimat itu contohnya kita mengapa peristiwa itu terjadi, peristiwa itu terjadi. Nah, unsur berita bagaimana menjelaskan proses cara perbuatan, tanggapan atau penilaian berkaitan dengan terjadi peristiwa yang diberitakan. Itu kalimat yang kita gunakan itu bagaimana kejadiannya
dalam teks berita itu terdapat unsur 5W tambah 1H. Nah, di dalam unsur 5W tambah 1H itu terdapat ini unsur 5W tambah 1H itu apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, unsur berita apa itu menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Contoh kalimat itu apa yang kita harus gunakan kalimatnya untuk apa peristiwa itu kalimat yang digunakan itu apa yang diberitakan. Nah, sedangkan ini siapa itu fungsi menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Itu ini akan menjelaskan tentang siapa yang termasuk terlibat dalam itu peristiwa yang terjadi. Yang sebenarnya terjadi itu adalah siapa saja, contohnya adik-adik. Kalau pas ada di tempat kejadian itu adik-adik bisa menjelaskan. Nah, itu dia punya kalimat yang kita gunakan itu di mana peristiwanya. Nah, sedangkan ini kapan itu fungsi dari kalimat kapan itu menjelaskan waktu, jam, hari, tanggal atau tahun yang terjadi peristiwa yang diberitakan. Itu menjelaskan tentang waktu atau tempat. Nah, sedangkan dia punya kalimat yang kita harus gunakan itu kapan peristiwa itu terjadi. Nah, kata mengapa itu berfungsi menjelaskan sebab atau ulasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Nah, kalimat yang kita harus gunakan itu dalam 5W tambah 1H itu mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, yang terakhir tentang ini unsur berita bagaimana itu dia berfungsi itu menjelaskan proses cara pembuatan atau tanggapan penilaian berkait dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Nah, kalimat yang kita harus gunakan dalam ini unsur berita tersebut itu bagaimana kejadian yang terjadi. Oke, itu tentang unsur-unsur 5W tambah 1H. Nah, di sini juga ada apakah ada yang mengerti penjelasan ibu atau tidak mengerti? Oke, baik, terima kasih. Nah, ibu lanjut materi. Nah, di situ ini dalam teks berita itu juga terdapat tujuan teks berita. Tujuan atau fungsi teks itu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Ya, baik, kalau adik-adik sudah mengerti tentang ini pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita, di sini ibu akan lanjut ini materi berikutnya itu tentang tujuan teks berita. Nah, tujuan teks berita itu tujuan atau fungsi teks yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Nah, yang pertama itu memberikan laporan mengenai adanya ancaman terhadap kehidupan seperti bahasa fisik, tidak kekerasan, bencana alam, penyakit dan jenisnya. Nah, yang kedua itu mengungkapkan berita yang menyoroti ancaman atau tekanan terhadap kebebasan individu seperti penahanan tanpa proses hukum yang benar, penggusuran, ketidakadilan ekonomi, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu menambah pengetahuan pembaca untuk memperbaiki kedudukan ekonomi atau sosial. Semacam berita mengenai perkembangan perdagangan, situasi lapangan kerja, petunjuk untuk menambahkan pendapat dan sebagainya. Yang keempat, mengungkapkan perkembangan atau hambatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan seperti
isinya hiburan, model, dan sebagainya. Apakah ada yang ingin bertanya tentang tujuan ini teks berita, atau ada yang sudah paham dan kurang jelas dari Ibu? Tolong. Oke, baik. Dari sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang dia punya fungsi teks berita. Fungsi teks berita itu disampaikan secara aktual yang berdasarkan fakta yang ada, dapat kita ketahui informasi yang kita tahu dari teks berita merupakan kejadian terkini dan yang baru terjadi. Itu seperti yang di pengertian tadi yang Ibu jelaskan. Itu sama dengan fungsi teks berita. Nah, dalam teks berita ini juga terdapat ciri-ciri teks berita yang termasuk gaya bahasa teks berita memiliki beberapa ciri khas, yaitu menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa yang berlaku, dan menggunakan kalimat efektif yang singkat, padat, dan jelas. Nah, kalau kita ingin membuat berita itu, kita harus menggunakan bahasa yang baku, kalimat yang jelas, agar ini pendengar atau pembaca itu bisa memahami berita yang betul terjadi. Itu ciri-ciri teks berita. Nah, di situ di dalam teks berita juga terdapat langkah-langkah dalam menulis teks berita. Nah, dalam ini menulis teks berita itu kita bisa menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan sebagai bahan berita. Nah, kalau kita mau menulis teks berita itu, kita harus cari tahu dulu ini berita apa yang harus kita tulis atau kita tuangkan di ini isi berita yang akan kita buat. Nah, yang kedua itu teknik pengumpulan informasi. Teknik pengumpulan informasi sehabis kita ini tahu tentang berita yang kita tulis, kita harus ini kumpulkan data-data yang sebenarnya kita sudah tahu, itu kita kumpulkan dulu supaya bisa kita tahu lebih jelas lagi. Itu yang kedua. Nah, yang ini ketiga itu yang ketiga itu mencatat hal-hal penting. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi, kita juga harus mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Jadi yang paling penting di dalam peristiwa tersebut itu kita harus tulis itu. Selanjutnya itu tentang membuat kerangka berita. Kerangka berita itu kita ini menggunakan ini unsur 5W+1 seperti yang tadi sudah jelaskan yang di ini pengertian ini teks berita, yang di situ ada ini unsur-unsur
dan ditampilkan, maka